Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4 Sekolah Islam Mutiara Hati. Dalam kesempatan ini Bapak akan membahas sedikit tentang Wali Songo, yaitu wakil Allah 9 yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Sunan Gresik. Beliau bernama Maulana Malik Ibrahim yang dilahirkan di Champa atau Kamboja. Ayahnya bernama Barokat Zainul Alam, yaitu seorang ulama dari besar di daerah Maghrib. Maulana Malik Ibrahim ini disebut sebagai Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim Al-Samarqandi, dan orang Jawa biasa menyebutnya sebagai Asmarakandi. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo yang lainnya. Dengan ditemani oleh beberapa sahabatnya, beliau datang pertama kali di desa Sembolo yang sekarang adalah desa Laren, kecamatan Manyar, 9 km dari arah kota Gresik. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah Sunan Ampel. Beliau adalah sesepuh para sunan atau disebut juga guru para sunan, karena murid-murid beliaulah yang kemudian melanjutkan kepemimpinan beliau sebagai wali dan kepemimpinan beliau sebagai sunan di berbagai daerah penyebaran murid-murid tersebut. Beliau bernama asli Raden Rahmat. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Ampel, Denta yang sekarang di daerah Surabaya. Yang ketiga, beliau bernama Sunan Bonang atau bernama Raden Makhdum. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan beliau menyebarkan agama di daerah Bonang. Beliau berdakwah melalui kesenian berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu beliau menciptakan tembang Tombo Hati yang sampai sekarang masih dikenal. Dan yang keempat yang akan kita bahas adalah Sunan Derajat. Beliau bernama asli Raden Qasim, diperkirakan lahir pada tahun 1470, dan beliau adalah merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya sang guru, dari ayahnya sang sunan, dari ayahnya sang wali untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Mubur. Yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosial. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah Ja'far Shadiq atau sering kita dengar dengan nama Sunan Kudus. Beliau berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Beliau menyebarkan agama di daerah Kudus, maka beliau disebut juga dengan Sunan Kudus. Beliau mendapat gelar wali al-ilmi, yang berarti orang yang berilmu seperti yang dimilikinya, yaitu kepandaian dan berilmu luas. Selanjutnya Raden Paku, yaitu yang keenam Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 dan merupakan putra dari Maulana Ishak. Setelah berguru selama 3 tahun oleh ayahnya, beliau kemudian mendirikan pesantren di desa Sidokmukti, Kebon Mas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil Giri Kedaton. Peninggalannya berupa kesenian tradisional, berupa permainan anak seperti jelungan dan cublak suweng serta lagu Jawa, pucung dan asmarandana.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah seorang wali yang memiliki pakaian atau seragam yang berbeda dengan wali-wali yang lainnya. Beliau bernama Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Lahir pada tahun 1450 di Tuban, Surabaya, dan wafat pada tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakan pun unik, adalah metode pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakan ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang beliau ciptakan yaitu Lir Ilir, Gunung Gundul Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati masyarakat, dan banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam setelah mendengarkan lagu-lagu dan setelah melihat wayang yang ditampilkan oleh Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki kepada Wali Songo yang ke-8, yaitu Sunan Muria. Nama Sunan Muria diambil dari tempat tinggal terakhir, yaitu di lereng Gunung Muria, yakni 18 km ke utara dari kota Kudus. Sunan Muria mempunyai peran penting dalam menyebarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau meniru cara ayahnya, yaitu menyebarkan ajaran agama dengan halus. Namun berbeda dengan ayahnya yang menyebarkan dakwahnya, Raden Umar Said atau Sunan Muria lebih senang berdakwah di daerah terpencil, jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau berada di puncak Gunung Muria yang bernama Colo. Di tempat tersebut beliau berinteraksi dengan rakyat jelata dan mengajarkan tata cara cocok tanam, berdagang, serta melaut. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Kalau sepintas kita melihat fotonya atau gambarnya itu mirip kepada Raden Patah, tapi ini berbeda. Sunan Gunung Jati, beliau menyebarkan agama di daerah Gunung Jati, yaitu di daerah Cirebon. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ketika beliau menginjak usia 20 tahun, Sunan Gunung Jati telah ditinggal oleh ayahnya. Setelah ditinggal ayahnya, beliau didaulat untuk menjadi Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya. Namun, beliau menolaknya dan memilih untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa bersama ibunya. Sebelum Gunung Jati dan ibunya Syaifah Mulaimah datang ke Jawa Barat tahun 1475 Masehi, mereka terlebih dahulu singgah di Gujarat dan Pasai guna untuk memperdalam ilmu agamanya. Kedatangannya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana beserta keluarga. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Mereka biasanya bermusyawarah di Masjid Demak. Karena pergaulannya dengan para wali dan Sultan Demak menjadikan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pangkuwati atau Pakungwati, yang kemudian ia memproklamirkan dirinya sebagai raja dan mendapatkan gelar sebagai sultan. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi Bapak sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.